bojone ono piro? Waduh, Bojone ono piro? waduh, Bojone ono piro? waduh. Iya, Ya iya. itu waduhnya Oh, langsung diwaduk. di waduk saya Waduh. seberangi gitu kan. Waduh. Nah, kalau karena sekarang jadi bupati, tim SAR ngikutin. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi nih di channel e-Talks, Apkasi Talks bersama Bupati Kebumen. Nah, jadi gini Pak, masalah COVID ini kan memang jadi tren ya sekarang tuh karena memang banyak sekali dari kasus ini tuh penurunan yang cukup drastis ya Pak. Dengar-dengar nih Pak, saya katanya Bapak pernah terkonfirmasi COVID 2 kali. Bagaimana sih Ya, pengalamannya Pak, bisa diceritakan nih sama penonton Pak? alhamdulillah saya memang terpapar COVID 2 kali. Yang pertama di tahun 2020 sekitar bulan November, kemudian terpapar yang kedua itu kemarin, itu Lebaran Haji kemarin. Jadi yang terkena pertama kan tentunya belum divaksin ya. Itu yang ditulis-tulis seperti halnya kepala pusing, menggigil, mata sakit itu betul-betul ada. Jadi pada saat itu yang saya rasakan pertama panas tinggi 39,5, saturasi oksigen turun sampai 91-92, kemudian kepala pusing luar biasa, kemudian mata sakit karena sinar aja sakit sehingga saya tidur gelap, kemudian badan menggigil hebat, jadi kita usap-usap dengan minyak kayu putih ya, kemudian berjemur, kemudian juga yang paling terlihat sekali kita sebenarnya seperti flu ya, seperti flu tetapi perbedaannya adalah dia lebih keras, jadi otot semua sendi ini seperti ketarik semua, ini yang terjadi. Kemudian setelah itu saya boleh vaksin 2 kali, terpapar lagi mungkin pada saat kita kunjungan vaksinasi itu ya, terpapar lagi tetapi sudah berbeda. Jadi memang vaksin ini adalah hal yang cukup bagus, jadi masyarakat harus menyambut vaksin ini karena setelah saya divaksin tadi terkena yang kedua ini sudah tidak seperti pertama, jadi malah saya sakit COVID atau tidak, tapi ciri-cirinya seperti kaki seperti kram dan lain-lain, saya rasa ini COVID. Saya PCR ternyata betul kena COVID dan tidak separah yang pertama. Jadi untuk masyarakat memang terpapar COVID ya harus tahu diri, jangan terus jalan-jalan. Saya pernah komunikasi dengan orang, begitu dia terpapar COVID, dia merasa entengan, dia jalan kemana-mana, padahal CT-nya masih rendah, masih bisa menular ke yang lain. Jadi intinya ketika masalah COVID ini harus saling menjaga, itu paling penting. Lebih mengutamakan prokes ya, lebih diperketat lagi ya Pak Iya ya? betul, jadi prokes itu seperti menggunakan masker itu harus dilaksanakan, kan ini hal yang paling mendasari betul. Pada saat saya pernah COVID yang pertama ya, saya pakai masker karena ada anak saya ngobrol di luaran itu jarak sekitar 2 meter gitu ya, yang nggak kena. Saya pakai masker, anak pakai masker, tapi kalau enggak ya jangan coba-coba untuk tidak menggunakan masker. Oh iya, betul Pak, karena memang masker sekarang jadi utama ya. Jadi utama. Jadi kemana-mana kita harus pakai masker ya. Pakai masker, betul, itu yang melindungi kita dan melindungi keluarga kita, itu yang paling betul. penting. Melindungi orang terdekat ya Pak Betul. ya. Iya. Jadi gimana nih Pak? Boleh nih Bapak ngasih ajakan untuk vaksin nih untuk teman-teman di rumah. Boleh Pak? Para sedulur, Arif Sugianto, Bupati Kebumen, ajak kelalen vaksin kesehatan kanggo keluarga awake dewek. Vaksin, jangan lupa ojo kelalen, tetep nganggo masker, tangannya dikumbah, nganggo sabun, terus jaga jarak. Jangan bergerombol, aja gerombolan karena nyerbu apa, ndak bagus. Okay? Jadi yang paling penting sekarang adalah ingat, jaga kesehatan, jaga prokes, tetap sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu yang paling penting. Nah itu teman-teman, kalian bisa ditranslate aja di bawah. Jadi gini Pak, saya ingin tahu nih keseharian Bapak di Kebumen seperti apa ya. Boleh nih dikenalin ke penonton nih, apa sih yang jadi ciri khas perkenalan dialek Kebumen gitu Pak. Jadi supaya teman-teman penonton ini tahu gimana nih. Kalau di Kebumen misalkan baru bertemu ya, kalau di Sunda kan Neng, kalau di kita kan Mbak atau Kang gitu kan. Misalkan kita ketemu
Kang kebre kabare, apa Apa tuh? kabarnya? Oh, Ya apa kan? kabarnya? Anaknya wis pira? Anaknya ada sudah berapa? berapa? Seperti Itu itu. pertanyaan pertama. Nggak mungkin pertanyaannya langsung mobilnya pira Kang? Apa tuh, Pak? Mobilnya ada berapa? Ini tidak mungkin, pasti Iya, iya. anaknya anak pira, Iya, anaknya iya. ada berapa. Iya, iya. Nah, juga nggak mungkin bojone ana pira. Waduh. Iya, iya. Jadi memang bahasa daerah yang ada di Indonesia ini ya cukup Bermacam-macam. unik ya, Iya, Pak ya. betul. Salah satunya dari Kabupaten Kebumen ini ya, yang tadi sudah Bapak kasih tahu nih kepada penonton nih. Nah, apa sih Pak kuliner dari Kebumen itu yang paling khas? Yang paling khas sekali pasti lanting ya, lanting Oh, dan lanting. golak. Golak itu dia lebih lunak, digoreng menggunakan minyak kelapa juga ya. Iya. Itu biasanya ada pas lagi mau acara wayang itu ada, dan itu sambil nonton wayang sambil makan golak, Iya, iya. ya kan itu rasanya enak betul. Iya, oh iya ya. Kebetulan kalau berbicara soal lanting itu favorit saya juga, Pak. Iya, apalagi yang sudah ada potongan bawangnya tuh, Iya, Pak. betul. Iya kan, itu lanting. Nah, apa sih Pak hobi Bapak di kesehariannya? Apakah bersepeda, badminton? Apa sih nih Pak hobi Bapak? Alhamdulillah saya waktu muda kan senang olahraga, khususnya kan bela diri ya, baik Oh, pencaksilat, iya, iya. baik judo itu kan. Nah, sekarang udah nggak ke situ lagi, sesekali aja karena Iya, saya iya. jadi ketua IPSI, kemudian PCSI, saya jadi ketuanya juga, jadi sesekali masih tanding. Ya, tapi keseharian yang olahraga saya cintai pertama ya berenang. Saya Iya, kalau iya. berenang itu bisa 1 jam Wow. tanpa berhenti. Di Kebumen kan ada waduk, Iya, iya. ya itu waduknya Oh, langsung di waduk. di waduk saya Waduh. seberangi gitu kan. Waduh. Nah, kalau karena sekarang jadi bupati, tim SAR ngikutin. Iya, jadi Kalau ada dulu yang saya ngikutin renang, Bapak iya. ya. Saya renang-renang aja tuh kan. Nah, kemudian bersepeda pasti sekarang. iya. Sekarang lagi tren sepeda, saya Iya. ikut tren lah kalau itu. Iya, iya, betul, Tapi betul. kalau basicnya saya renang, sesekali masih suka mountaineering, masih Iya, suka. iya. Ya. Oh, iya. Jadi Bapak lebih suka renang ya Pak ya, Renang. daripada olahraga yang lain Iya, gitu, betul. hobinya gitu ya. Apalagi ini teman-teman Bapak ini langsung di waduk loh, bukan di kolam renang lagi gitu, yang cukup luas ya Pak ya. Nah, sekarang gini Pak, pandangan Bapak tentang media sosial itu seperti apa sih Pak? Apalagi nih yang kita kenal nih, sosok Bapak ini cukup aktif ya di Twitter. Bagaimana sih Pak? Ya, di Kebumen itu ada IG, ada Twitter, Iya. ada Facebook. Facebook masih cukup aktif ya di sana. Jadi sekali lagi ini adalah media-media open, Iya. media-media terbuka dan siapapun bisa mengakses. Jadi teman-teman, kalau dulu adalah mulutmu harimaumu, Iya. sekarang adalah jempolmu jarimu adalah harimaumu. Jadi cukup harus hati-hati. Sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, sekali klik ini bisa langsung sampai Papua, sekali Iya, klik bisa betul. sampai Amerika. Masyarakat luas melihat Masyarakat ya luas Pak ya. melihat. Jadi jauhi konten-konten atau berita hoax. Iya. Jadi kalau menerima berita yang tidak pasti kebenarannya, jangan langsung di-share, disimpan, dikomunikasikan dengan yang lebih paham, lebih tahu. Jadi tidak memperluas kebohongan. Karena kebohongan yang semakin meluas kita juga mendapatkan dosa. Iya, Itu yang paling iya, penting. iya, betul, betul, betul. Jadi dari media sosial ini bagaimana sih Pak Bapak mengelolanya? Apakah memang dipegang oleh Bapak sendiri atau memang ada tim khusus untuk mengelola media sosial Bapak? Pertama, kalau pemerintahan pasti dari dinas yang iya. terkait, baik itu Prokopim maupun Kominfo. Tapi kalau yang pribadi ini saya sendiri. Karena apa? Karena pertanggungjawabannya itu saya sendiri. Jangan sampai nanti Mbak Devi yang ngotak-atik, saya yang dihujat-hujat ya Iya, kan? betul Pak. Atau misalkan orang menghujat-hujat Mbak Devi kupingnya tipis, Aduh. malah repot lagi. Iya, iya, betul, betul Pak. Terprovok malah nggak baik. Jadi Iya, kalau iya. saya pribadi cenderung saya sendiri yang mengoperasionalkan. Oh iya, lebih asik dioperasionalkan sendiri ya Pak ya? Bisa langsung bercengkrama cerita Betul. dengan seluruh masyarakat. Iya. Ada yang mengeluh, ada yang menyampaikan informasi, berbagai macam karakter ini bisa Jadi kita lihat terbuka langsung. ya Pak Terbuka untuk sekali. masyarakat. Iya, Ya, betul. cukup membantu, cukup Iya. membantu. Iya. Jadi nih teman-teman kalian bisa langsung sharing nih bersama Bapak Bupati Kebumen melalui akun media sosialnya. Iya. Nah, sekarang kita mengalihkan pembicaraan nih. Pengen banget tahu nih aktivitas Bapak di rumah bersama keluarga. Karena memang kan sebagai kepala daerah itu kita banyak banget mengeluangkan waktu. Bagaimana sih Bapak meluangkan waktu untuk keluarga gitu dengan jadwal Bapak yang padat ini, Pak? Ya, kita itu jam 7 itu sudah masuk kantor ya. Jadi udah kegiatan.
baik itu rapat maupun pengecekan dan lain-lain maupun perencanaan. Kemudian bla 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 itu paling cepat itu jam 1, rata-rata jam 2 pagi itu baru masuk kamar. Jam 5 itu baru bangun lagi, Iya. prepare dan persiapan. Nah, kami biasanya saya selaku bupati menyempatkan waktu ketika ada jeda-jeda waktu saya masih ada di Kebumen, itu saya sempatkan untuk komunikasi dengan keluarga, Iya. dengan anak, ataupun dalam tempo 1 bulan ya pasti harus ada kekosongan yang tidak bisa diganggu dengan kegiatan ya, khususnya di hari libur itu pasti saya ajak keluarga ya untuk menikmati alam Kebumen kan cukup banyak Iya, yang betul, bagus. Iya. Iya, jadi memang sudah ada waktu khusus ya Bapak Iya. untuk meluangkan bersama keluarga. Iya. Nah, kalau untuk dari anak-anak Bapak sendiri nih, suka nggak sih ada protes gitu, masalah waktu gitu? Karena memang dari jadwal yang kita lihat ya Pak selaku pimpinan daerah gitu ya, cukup padat. Yang pertama, peran seorang ibu ini sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Alhamdulillah anak saya yang pertama pilot udah besar, yang kedua sudah semester 2 ini, semester 3 sekarang ya, di Undip. Yang ketiga ini semester 1 di UNS. Terus kelas 6 SD, kemudian yang satunya umur 2 tahun. Nah, yang kecil-kecil ini yang suka komplain, tetapi insya Allah dengan peran daripada ibu ini cukup menutup dari kekosongan itu. Cukup membantu ya Cukup Pak ya, membantu. memberi pemahaman gitu Iya, ya betul. tentang aktivitas kepadatan Bapak nih ya. Betul sekali. Jadi gini Pak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang APKASI ini? Kan kalau bicara soal APKASI ini kan kumpulan seluruh bupati ya Iya. dari 416 kabupaten nih. Bagaimana sih Pak pandangan? Kita bayangkan kalau di kelas ya, kita bicara kelas saja, kalau dulu sekitar 40, sekarang sekitar 30 atau bahkan 25 satu kelas murid. Bayangin kalau di situ tidak ada ketua kelasnya, tidak ada sekretarisnya, Betul, tidak ada betul. bendahara. Mau kemana itu kelasnya, Iya. komunikasinya, Iya. harus ada wadahnya. APKASI ini cukup bagus, harus kita support dengan baik Betul. dan menjadi wadah kebersamaan. Ini yang Betul. paling penting. Jadi APKASI itu bukan punya person to person, milik bersama sebagai wadah. Kita harus mengisinya. Ketika ini kertas putih, kalau kita biarkan putih ya putih saja. Tapi kalau kita mulai coret hitam, coret merah, coret putih, coret biru dan macam-macam, akhirnya jadi lukisan yang penuh warna dan penuh arti yang cukup bagus. Betul, Itulah betul. APKASI. Ya memang sudah terstruktur ya Iya, keseluruhannya, setiap kegiatannya Iya, gitu betul kan. Jadi sekali. kita tahu mau kemananya ya Pak ya. Betul, dan Iya. ada program di situ diarahkan kemana, ada manajerialnya. Jadi berbagai macam karakteristik dalam kepemimpinan ini bisa diwadahkan menjadi bersama. Problem dan macam-macam ini tentunya masing-masing daerah berbeda. Melalui APKASI inilah diharapkan menjadi wadah kebersamaan. Betul, betul. Ada nggak sih Pak harapan untuk APKASI-nya sendiri terkhusus dari Bapak nih? Harapan apa saja nih? Jadi gini, kita harapannya tentunya komunikasi ya, komunikasi dari pemerintah pusat ini tidak mungkin dari seorang presiden ke Kebumen, ke Cilacap, ke Banjarnegara dan macam-macam, ini akan sangat sulit. Melalui APKASI yang lebih aktif, bisa komunikasi dengan petinggi negara ini, diharapkan apa yang menjadi target-target ataupun keluhan ataupun yang kondisi-kondisi daerah untuk percepatan pembangunan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, melalui APKASI ini akan mudah dikomunikasikan dengan seluruh penyelenggara negara ini, terjadi connect yang baik dan persatuan yang lebih hebat. Oh iya, mantap sekali nih Bapak ya. Jadi gitu teman-teman, obrolan menarik nih bareng Bapak Bupati Kebumen, Bapak Arif ya Pak. Saya Devi Purnamasari pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa nih teman-teman, like, comment, and subscribe di eTalks, APKASI Talks. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.